saya ingin melakukan wawancara untuk melengkapi tugas saya PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua Universitas Siak Kuala. Di sini saya dengan Ibu Mardiana dari SMP Negeri 4 Jaya, guru bahasa Inggris. Assalamualaikum Ibu. Saya ingin menanyakan tentang pengalaman Ibu waktu mengajar bahasa Inggris di SMP ini. Yang pertama, ada nggak kendala kesulitan kita dalam mengajar teks bahasa Inggris, terutama membaca? Kalau menurut saya Bu, selama saya di sini, kendala kita kalau dalam mengajar bahasa Inggris memang terutamanya di bagian teks-nya ya. Karena kalau teks itu kebanyakan kan tidak mengetahui arti dari teks. Jadi disitulah kesulitan yang paling besar kayak dari itu. Karena kalau tidak mengetahui tentang teks, jadi saya dalam membuat soal-soal berikutnya nantinya akan tahu apa isi dari teks tersebut. Berarti kendalanya karena dia tidak tahu bahasanya itu masih konsepnya ya Bu ya. Kemudian menurut Ibu kenapa penyebabnya mereka itu rendah dalam membaca, minatnya membaca teks tersebut gitu. Motivasinya itu rendah. Yang pertama kalau misal masalah motivasinya itu kan, kalau misal kadang-kadang orang ini bahasa Inggris ini menganggapnya kurang penting gitu ya. Terus anak-anaknya belajar bahasa Inggrisnya mulainya dari SMP. Kalau SD itu rata-rata belum. Berarti karena mereka itu baru pertama kali mengenal bahasa Inggris di SMP. Ada nggak kesulitan kita selama ini membangun relasi hubungan kita sama orang tua murid? Sama orang tua murid memang agak sulit sedikit. Karena rata-rata orang tua murid di sini kita bisa mau menghubungi orang tua murid. Kadang-kadang nomor hati nggak ada, kadang nomor hati nggak ada pakai hati. Jadi kita mau menghubunginya itu sangat sulit ya. Penyebabnya itu apa Bu? Karena pertama dia tidak punya HP ya Bu ya. Tidak punya HP orang tua. Enggak semua orang tua itu memiliki HP. Ekonominya berarti berarti ekonominya kan menengah ke bawah ya. Peduli nggak mereka orang tua murid itu sama pendidikan anaknya? Misalnya nanti kita panggil, misalnya mau datang, tapi nggak semua. Kadang-kadang kami kok bisa mau menjumpai murid pun yang tak sekolah, beberapa kali datang ke rumah nggak ketemu sama orang tuanya. Orang tuanya mungkin nggak ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai ketua MGF saya se-Aceh Jaya, Mr. Arafat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Terima kasih atas waktunya. Sekarang saya ingin bertanya sedikit tentang permasalahan problem kita dalam mengajar bahasa Inggris. Yang pertama, apa kendalanya waktu kita mengajarin bahasa Inggris, terutama dalam membaca teks bahasa Inggris? Kalau pengalaman kita di lapangan, khusus tingkat satuan pendidikan di pesisir ini, kendalanya siswa kita itu jangankan bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja masih banyak kendala dalam hal membaca literasi. Itu penyebabnya apa Pak? Pertama karena rata-rata anak kita di sini siswa-siswinya masih menggunakan bahasa ibu, yaitu bahasa Aceh, sehingga penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang agak jarang mengakibatkan mereka sedikit agak sulit untuk membaca. Ada nggak metode-metode untuk mengatasinya? Ya, metode-metode yang kita lakukan selama ini ya dengan bermain, belajar sambil bermain, misalnya bermain kata, gitu ya, kemudian memainkan gambar-gambar yang ada teks, bentuk flashcard misalnya kan. Sewaktu kita mengajar itu ada namanya metode khusus atau hambatan kita lah, tentang menghadapi anak yang berkebutuhan khusus ataupun tentang pembelajaran diferensiasi. Ada nggak hambatan-hambatan? Pasti, karena rata-rata sekolah reguler ini kan teraduk dengan ABK ya, jadi
yang berdiferensiasi ini nanti kita cari cara kita di lapangan. Kita buat kelompok kecil sehingga anak-anak yang ABK ini bisa kita masukkan ke kelompok kecil tersebut sehingga mereka tidak tertinggal. Apakah semua guru di sini menerapkan metode pembelajaran berdiferensiasi? Iya, alhamdulillah kita sudah mulai menerapkannya. Sudah lama juga kita menerapkan karena kebetulan memang di sekolah kita juga ada kelas inklusif. Anak-anak bisa bergabung Pak di dalam kelas inklusif tersebut. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Jaya, Pak Mahmudin, SPP. Assalamualaikum Pak. Di sini saya akan ingin bertanya tentang kendala-kendala Bapak dalam kendala-kendala guru lah dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Pertama, apakah di sini ada anak yang berkebutuhan khusus Pak? Untuk tahun ini kelas 2 ada satu orang. Berkebutuhan khusus dari mana Pak? Ini yang kebetulan yang berkurang khusus ini dia mengenai visinya. Maaf kita bilang kakinya agak ini jalannya kurang normal. Cuma dia belajar juga tetap dengan gabung sama teman-teman yang lain. Dia sekarang duduk di kelas 8C. Ada dilakukan pembelajaran berdiferensiasi Pak? Tapi untuk sekarang belum, karena ini sudah ada juga program dari kementerian untuk sekolah kita ada dipanggil juga secara Zoom, cuma belum ada lagi kita ada program misalnya sekolah lokal inklusif belum lagi. Ada kendala dalam mengajar untuk anak yang berkebutuhan khusus Pak, yang utamanya misalnya melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Kendala-kendalanya apa Pak? Kendalanya cuma karena ini berkebutuhan khusus ini masalah fisik, cuma dia mengenai mental, mengenai apa, karena bukan ini masalah menyangkut mengenai kejiwaan, dia cuma masalah fisik, cuma kendalanya enggak begitu berarti agak bisa diatasi lah. Seperti yang kita tahu Pak ya, anak-anak sekarang suka namanya model pembelajaran inovatif Pak ya. Ada nggak hambatan-hambatan dari guru-guru di sini melakukan model pembelajaran inovatif Pak? Ya, untuk pembelajaran inovatif memang kita di sini sudah menerapkan. Cuma kendalanya anak-anak belum kreatif lagi karena ini masih dalam tahap anak-anak masih diajak untuk pembelajaran kreatif. Kemudian ada nggak di sini guru-guru melakukan kendala dalam melakukan pembelajaran TIK berbasis TIK Pak? Insya Allah kita di sini pelajaran TIK sudah kita terapkan, pelajaran teknologi informasi dan komunikasi ini. Memang kita ada ruang lab komputer. Anak-anak memang senang untuk mengikuti pelajaran TIK, membuat ini di komputer, belajar mengenai mengoperasikan komputer. Alhamdulillah lancar sekarang kita ada pelajaran untuk pembelajaran TIK. Guru-guru di sini ada menerapkan pembelajaran TIK Pak? Ya, maksudnya Pembelajaran berbasis teknologi Pak, ya TIPEK, teknologi pedagogi itu Pak. Kemudian yang tentang STEM itu ada nggak Pak? Model pembelajaran itu diterapkan di sini Pak? ada, dan sudah guru-guru kita sebagian memang sudah ada pelatihan mengenai STEM. Hambatannya untuk guru-guru ada nggak Pak? Hambatannya mungkin mengenai penggunaan teknologi mungkin agak terkendala, sarana prasarana belum memadai ya. Ada anak-anak yang melakukan minat bacanya rendah nggak Pak di sini? Insya Allah kita di sini memang untuk literasi
terutama sekali literasi mengenai minat baca ini sudah tumbuh minat anak-anak. Bahkan kita setiap semesteran, habis semester kita ada perlombaan pemilihan ratu baca baca di perpustakaan. Kayak reward ya Pak ya? Ya udah berjalan ya. Terus yang ini Pak, yang tentang relasi hubungan sekolah dengan orang tua itu Pak, ada nggak di sini Pak? Ada, alhamdulillah, bahkan ada istilahnya MBS, manajemen berbasis sekolah ini kan kita libatkan lingkungan sekitar ya. Lingkungan sekitar sangat peduli mengenai terhadap sekolah. Ada hambatannya Pak melakukan MBS itu Pak? Itu selama ini belum ada hambatan yang berarti. Kita lihat di lapangan masih berjalan mengenai wali siswa juga. Kalau ada kegiatan-kegiatan kita undang, dia juga bisa hadir. Ya, berarti komunikasi sekolah dengan orang tua bisa terjalin Ya, ya? terjalin, alhamdulillah. Terima kasih Pak ya atas waktunya. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran di sekolah ini bisa terjalin dengan lancar Pak ya. Insyaallah semua berkat dukungan masyarakat, guru-guru semua, sehingga pelaksanaan pembelajaran lancar dan tetap sesuai dengan aturannya. Terima kasih Pak ya. Model-model pembelajaran yang inovatif itu dapat membuat murid-murid kita tertarik ya Pak ya untuk mendengarkan gurunya, menyimak pelajaran. Apakah di sekolah-sekolah kita di Aceh Jaya ini Pak, ataupun di luar-luaran itu sudah menerapkan model-model pembelajaran inovatif Pak bagi guru-gurunya? Bisa Ya. Pak. Terima kasih Bu Epa, luar biasa pertanyaannya. Itulah yang dambaan kita pada hari ini. Jadi saya lihat teman-teman kita baik di SD, SMP, dan SMA hari ini sudah berpikir ke arah penerapan pembelajaran secara inovatif. Tapi kita terus secara hari demi hari kita genjot guru kita, dan kita mohon kiranya guru kita itu dapat melakukan pembelajaran yang inovatif. Sekurang-kurangnya saya selalu mengatakan setiap guru kita menulis perangkat pembelajaran, apa yang tertulis dalam perangkat pembelajaran itu wajib diterapkan kepada siswa. Contohnya ada tertulis itu metode diskusi, metode yaitu ada lab dan lain sebagainya. Jadi itu adalah langkah-langkah pembelajaran yang mengarah kepada yang inovatif. Dan lebih-lebih ini saya lihat ke Ibu Dina kita, ini adalah saya lihat luar biasa beliau ini menerapkan pembelajaran bahasa Inggris ke siswa di Tenom, yang kita lihat setiap ada event-event kegiatan selalu ada tampil di sana Bu. Artinya apa? Adanya interaksi antara anak bahasa Inggris sesama bahasa Inggris, bahasa Arab dengan bahasa Arab, muncul anak-anak itu terampil. Artinya apa? Ini adanya sentuhan pembelajaran yang inovatif yang dibina oleh guru kita, salah seorangnya adalah Ibu Dini, yang hari ini dia menerapkan pembelajaran yang inovatif. Bila dia tidak menerapkan pembelajaran yang inovatif, siswa tak pernah muncul dia di dalam kegiatan-kegiatan tampil di depan khalayak umum, yang sebagaimana pernah kita lihat di SMA Tenom ini. Oleh karenanya kita dari Inggris, guru bahasa Inggris, guru bahasa Indonesia atau guru-guru IPS yang lainnya, kita tidak tertutup kemungkinan mampu melakukan pembelajaran-pembelajaran yang inovatif. Artinya apa? Pembelajaran-pembelajaran yang bisa bisa mengikat atau menarik minat daripada siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mewawancarain
Ibu dosen Wardani Purnamasari dari Universitas Islam Negeri Suska Riau. Di sini pertama saya akan memberikan pertanyaan tentang menurut Ibu, anak didik kita yang ada di sekolah khususnya memiliki minat baca yang rendah. Itu faktor-faktor penyebabnya apa itu biasanya, Ibu? Oke, kemampuan literasi ya, berarti kemampuan literasi yang rendah karena memang banyak faktor, bisa dari eksternal atau internalnya ya Bu Epa. Cuman kebanyakan sekarang daya baca siswa itu rendah. Faktor yang pertama itu mungkin kita lihat dari faktor eksternalnya dulu. Kalau faktor eksternal itu bisa saja dari fasilitas yang mendukung. Contohnya ruang baca terbuka yang tidak bisa diakses secara mudah, kelengkapan dari bahan-bahan bacaan tersebut. Tambah lagi guru itu sendiri eksternalnya nggak memberikan waktu atau memberikan sedikit saja kesempatan untuk siswa bagaimana mengeksplorasi kemampuan mereka dalam membaca tadi gitu. Nah, kalau dari dalam diri ya tidak ada diberi ruang. Karena terkadang guru hanya berpatokan pembelajaran di dalam kelas satu arah dari dianya saja, dari gurunya saja ke siswa tanpa melihat bagaimana perkembangan siswa kita sendiri. Terkadang ada siswa kita yang senang membaca, ada yang malah senang bereksplorasi, eksplorasi di luar misal seperti itu. Lalu kalau dari diri sendiri, rendahnya itu karena minat mereka memang. Tambah mungkin pengaruh gadget ya. Gadget teknologi kan udah nggak bisa kita lepaskan nih dari proses pembelajaran sendiri, apalagi setelah kita mengalami pasca pandemi. Nah, dari situ banyak siswa-siswa itu terkadang banyak lagi waktu mereka membuka handphone mereka, gadget mereka dibandingi dengan sumber-sumber belajar. Tapi sebenarnya bisa sih diatasi dengan guru itu sendiri menyesuaikan dengan kebutuhan. Contoh gini, kalau anak itu sudah senang megang HP, sudah dibekali HP masing-masing oleh orang tua, mungkin literasinya itu kita bentuk dalam bentuk digital. Makanya pengembangan